Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah iso bangun. Alhamdulillah iso bangun. Iso tangi Pak Bambang ibune barang. Maka bacaannya itu tadi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah saged pinanggih malih di dalam majlis yang mulia, majlis ilmu. Alhamdulillah. Pinten-pinten nikmat Pak, tapi kalah dengan nikmat seperti itu. Ini namanya nikmat yang berupa al-faraghuh. Ada dua nikmat besar, tapi sering dilalekno, sering gak disyukuri, lali pasti. Dua nikmat besar. Ada dua nikmat besar sebelumnya, nikmat iman, nikmat Islam, gitu. Lah, ada dua lagi nikmat besar yang sering dilupakan. Napa? As-sihhah, kesehatan. Lali kadang, saking lali ini digawe gendaan. Diparingi sehat oleh Allah tapi digawe maksiat. Ya Allah, saking lali ini diparingi sehat oleh Allah digawe maksiat. Naudzubillah. Muga-muga sanes kula jenengan. Amin. Yang nomor dua, nikmat besar lagi, namanya al-faraghuh, kesempatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Empat ini nikmat besar. Yang keempat itu tadi nikmat al-faragh, waktu luang, waktu sempat. Ini kadang tak digunakan dengan baik. Digawe turu wae gedhekno ketek. Tapi kalau orang cerdas digawe ngeten iki, Pak. Ngempal sesarengan, silaturahim dengan jamaah melalui wa mujalasatul ulama. Makanya kata Nabi itu telu tandane wong napa bahagia niku. Tanda-tandane wong bahagia niku telu. Ya kitab ini kemarin tadi malam saya baca. Ini tondo-tondone wong tapi pun apal kula. Kanjeng Nabi itu dawuh halamane lali tapi pun teng mriki. Bunyinya ngeten. Lis-sa'adati thalathu alamat. Lis-sa'adati iku kedue wong kang sa'id, bahagia. Di dunia bahagia, di akhirat bakal bahagia. Tondone telu. Yang pertama, kutun halalun. Salatu alamat iku telu piro-piro tondo. Yang pertama, tondone pertama niku kutun halalun. Yang dikonsumsi itu selalu halal. Yang dimakan halal, yang diminum halal, pokoknya sing dimplok niku halal, sehingga menjadi daging, darah, nanah, menjadi kuat ibadah. Seje lek wong males ibadah kakian mangan haram niku. Digawe ibadah males. Hati-hati niku hadirin. Dijak jamaah males, dijak taklim males, dijak ngene males. Tapi lek gendaan sregep. Misale nggih, niku tondo-tondone sing dipangan haram. Sak wangsule kembalikan. Cece dengan jamaah Limboto, subhanallah.
Jamaah Masjid Syuhada maksudnya, Asy-Syuhada. Kali dibutuh tok jamaah. Toko kono. Bahkan dari Dinoyo. Kula dari Merjosari. Ketonggoe Dinoyo. Masya Allah, sece. Karena yang dimakan selalu halal, sehingga kula jenengan sregep ibadah. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, itu yang pertama, utun halalun. Yang kedua, nah ini yang saya kaitkan tadi itu apa? Wa mujalasatul ulama. Tanda bahagia yang kedua itu selalu hadir dalam majelis ilmu. Itu bahagia. Jajal sumpek ya omong ngaji. Mikir gak karu-karuan, utai nyungsang. Pandangannya kosong, hati ini kosong. Yo ndelok uang butuh ngantem ya. Niku sece nih. Ngoten niku tiyang ngoten niku lek dijak ngaji emoh niku. Mergo awake wis stres. Tapi lek bahagia ngeten niki subhanallah. Merasa rugi kalau ndak hadir. Kenapa? Nilai pahalanya sampai buat malaikat Jibril itu napa? Kepincut, kepingin dadi menungso pisan. Saking gedene pahalai ngaji ngeten niki. Wah enak yo menungso. Iso hadir taklim ngaji. Karena nilai pahalanya menurut malaikat Jibril itu spektakuler. Sangat luar biasa. Makanya kula jenengan bersyukur, Pak. Bersyukur. Pandailah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Pinaringan kesempatan ngetan ini tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa, Pak. Alhamdulillah kula jenengan bisa diparingi kesempatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, bisa hadir ngaji ngeten iki nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Jadi wa mujalasatul ulama, bisa hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu ngeten iki. Ku jenenge mujalasatul ulama. Karena kita bisa hadir di majelis ilmu. Yang ketiga, tandane wong bahagia niku di dunia dan akan bahagia di akhirat. Yang ketiga, wassalawatul khamsatu ma'al imam. Sholat 5 waktunya itu mesti bareng imam. Artinya apa? Selalu berjamaah. Itu tandane wong bahagia. Dan akan bahagia di akhirat. Bahagia di dunia, akan bahagia di alam akhirat. Mulai dari alam barzah. Jadi alam barzah itu, kuburan itu pintu memasuki akhirat, Pak. Pintu memasuki alam akhirat itu ya lewat alam barzah dulu. Ketika jenengan kepingin ke alam akhirat, ya mati ose. Kati urip-urip dah, budal. Nah, ya kaisa, kudu mati se. Nabi Idris itu dulu pernah mengkelabui, mengkelabui malaikat. Nabi Idris. Kat, ya, akrab sekali. Masa ngomong cak malaikat. Kat, ya,
Saya tak kepingin delok suasana surga. Nggak bisa, harus mati dulu. Katanya. Oh, sebelum itu aku kepingin rasanya mati piye. Jangan sakit kayak kulit dikelupas hidup-hidup. Ya yang terbaik, yang terhalus. Coba sih. Akhirnya coba dengan pelan-pelan, dengan penuh kasih sayang malaikat. Terus kok balik nomane lho. Kok dijarno. Ya, sekedar aku ngerti mati. Oh iya. Mati terus balik namanya hidup lagi. Nah, baru ngomong aku kok kepingin terus suasana surga ya. Lu ndak bisa, harus mati dulu. Lu barusan saya sudah pernah. Akhirnya diantar lah. Tunggu suasana, delok suasananya enak. Mari kita ya apa? Luar biasa ya. Memang tidak seperti apa yang kita bayangkan. Belum pernah ada mata melihat, belum pernah ada pikiran terlintas seperti apa. Saking dahsyatnya surga, Masya Allah. Saking indahnya surga, sampai tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Ayo, udah, saya tandalku kari. Tak ambil no, nggak usah, saya ambil dewe. Lah niku pas terus, gak gelem mulai. Malaikat di. Ya Allah. Jadi sampai sekarang ini nasib Nabi Idris wallahu a'lam bissawab, ada di sana sudah. Karena syaratnya mati dia sudah pernah ya. Masya Allah, Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ada berapa tadi tandanya orang bahagia? 3. Jadi anda ditanya istrinya nanti bilang 3. Istrinya Kak Mela. Suwe sih bang ke masjid ada pengajian. Apa katanya kiai ini? 3. Apa wae bang? Lah iku sing aku lali kabeh. Yang pertama adalah napa Pak? Kutun halalun, yang dimakan, yang diminum, yang dikonsumsi selalu halal, ya, selalu halal. Mudah-mudahan termasuk rezeki kulan jenengan halalat thayyiban mubarakan. Allahumma amin. Kak popo masya akeh, sing penting halal, nggih. Boten napa-napa masya akeh, sing penting halal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wis titik haram, aduh kecolong maling pisan. Wis titik haram, hilang pisan. Kan anggur akeh halal, gitu. Anggur akeh halal, barokah pisan. Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan muallif hadzal kitab Syekh Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa masyayikhina wa muallimina Kiai Haji Mansur Ki Abdul Ghafur Basaiban Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil wa masyayikh Sidogiri Syekh Abdullah Awad Abdul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu wa su'a usulih wa furu'ih annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kanjeng Nabi dawuh Pak, la dina liman la khasyatalah. Tidak beragama bagi siapapun yang tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Jadi percuma agama, ini poin pertama. Percuma beragama kalau sik wani nang Gusti Allah. Tulisannya KTP ini Islam, agamane Islam. Ya. Tapi tidak ada perasaan takut kepada Allah. Sik wani nyolong, sik wani njukuk sing duduk hae, sik wani nyingit-nyingit, nyentit nek barang cilik. Nek barang gede ngomong ngentot. Ya nyolong. Itu belum takut. Berarti yang saat ini kan lebih takut CCTV daripada takut kepada Raqib dan Atid. Tak direken Raqib Atid saat ini. Raqib pengawas, Atid yang mencatat. Baru kalau ditulisi masjid ini diawasi oleh CCTV, baru selamat kotak masjid. Atasane Quran Pak, baru ada orang nyumbang. Api-api, loe ngono hilang. Quran. Iki masjid pinggir jalan Cengkeh ini, Suhat masuk. Hilang. Ya Allah. Tak cukup Raqib Atid. Kalau ingin kapan hari beberapa tahun yang lalu itu ada seorang baru datang dari haji ceritanya. Oleh-oleh ini ku sejadah wadah Pak Kembar disumbangno nang satu musola di Blimbing kan. Oleh wong ini ku dipasang Pak di sop pertama niku jejer sejadah meneh amblas habis colong mau nyuar paling di dol itu payu ngono lho ya kok tega tu kakian mangan haram ngono iku peteng atine iku di dunia wis bingung koyo ngono engko di alam barzah nanti di alam akhirat Pak itu tambah sumpah wong model-model sumpah liyane bahagia dhek sumpah ya, merenungi belum lagi nanti di Mahkamah Konstitusi Tuhan di Mahkamah Konstitusi Allah di pengadilan Allah. Ini gara-gara ladina, bukan bahasa saya, Latina lah. Itu lain maknanya. Latina. Ladina itu bahasa Arab. Bahasa kula Latina lah. Latina lah. Jarno wis bahasa Malangnya. Jarno wis Latina lah. Lah ini kok bahasa Arab ladina. Tapi podo Pak. Ladina tidak ada agama itu manfaat liman la khasyata lahu bagi orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Apa bedanya
takut kepada macan dengan takut kepada Allah. Kalau takut kepada macan, barang buas itu berlari menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah, malah lari mendekat. Ingin ridhonya, ingin ampunane, ingin disayang, ingin rahmatipun, ingin maghfirahnya. Beda. Takut kepada binatang buas, lari terbirit-birit menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin mendekat dia. Paham ya bedanya? Bukan takut kepada, kita harus takut kepada Allah. Emangnya Allah medeni apa? Bukan. Takut amal kita tidak diterima, takut diazab oleh Allah, takut kita ini tidak dimasukkan ke golongan orang-orang yang saleh. Sebab takut tidak masuk rombongan orang-orang yang saleh. Sebab ke surga itu kan besok kan tidak sendiri. Rombongan. Allah dawuh, wasiqal ladzina taqaw ila rabbihim wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan digiring oleh malaikat menuju surga, rombongan zumara. Takut kita, ya Allah, kok lepas dari rombongan ulama. Ya harapan kita kan rombongannya Kanjeng Nabi, di belakangnya ada sahabat, tabi'in, ada ulama salafus saleh, ada ulama, ada Yai Hashim Asy'ari di situ. Nah, kita di belakangnya. Alhamdulillah. Allahumma amin. Itu harapan kita. Makna ayat Zumara ini rombongannya ulama. Ono Mbah Khalil Bangkalan di situ, ono Yai As'ad, ono Yai Imam Nawawi Sidogiri, ono di situ, ya Allah, para wali-walinya Allah. Lah, kulon jenengan jamaah asyhada ternyata di belakangnya. Alhamdulillah. Allahumma amin. Itu harapan kulon jenengan. Itu khasyah. Ada perasaan takut kepada Allah. Terus poin kedua apa kata Nabi, wala akla liman la ismatalah. Tidak ada akal sehat bagi orang yang tidak memiliki harga diri, kehormatan. Orang itu kalau sampai menjual kehormatannya, contoh naudzubillah, itu harus dianggap gendeng, Pak. Dianggap otaknya mencelek. Dianggap otaknya itu sudah tidak normal. Lain jelas. Wala akla liman la ismatalah. Ya, otaknya itu dianggap kosong. Otak kosong. Tidak ada manfaatnya dia punya akal. Tadi malam Pak, sampai malam saya ceramah di sini loh, Spring Hill Garden, Semarang ya, di Pundi ayo. Ada masjid namanya Masjid Rahmatan Lil Alamin. Acara apa? Isra Mi'raj. Memang sengaja ditelatkan gitu agar supaya bisa menyambut Ramadan. Jadi tulisannya peringatan Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan. Di barang tadi siji. Tadi malam lewat ngeriki, jalan ngeriki. Ini kiwau kalau ya Allah, baru tadi malam lewat sini ya. Sekarang lewat lagi. Ya anggap-anggap ngoten kula. Ini anggap temenan, Pak. Ya Allah. Izin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada akal yang sempurna jika dia tidak memiliki kehormatan.
Tidak ada harga diri. Poin ketiga, wala imana liman la wara'a lahu. Percuma iman seseorang itu kalau dia tidak warok. Apa Pak warok nih kira-kira? Sikap kehati-hatian dari barang subhat, apalagi yang jelas-jelas haram. Itu namanya warok. Di teras jenengan itu kan ada meja. Moro-moro ono sak kresek putih niku gorengan, ono menjes, mendol, ono weci kalau orang Jawa Malang, kalau Bondowosonya weci niku Hongkong, jajan Hongkong, ada men Hongkong. Kalau Surabaya ote-ote, gitu. Kalau di Malang weci, anget-anget niku Pak, sak petise. Ono lombok. Ya, durung jelas Pak. Wek sapa? Langsung alhamdulillah iki mau plomplok. Padahal durung ero tibake wong rondo sebelah lho. Nitip ngober anake pelayon. Anak rondo sebelah ngober-ngober anake pelayon sing jajan wau sak nemu ningen titip. Lah kok dimplok. Itu jenenge contoh masih subhan. Belum jelas antara halal dan haram. Pokoknya anget-anget dimplok. Ku jenenge gojlok. Hati-hati. Hati-hati hadirin. Ya Allah, ya Allah. Hati-hati saestu. Napa wong durung jelas kok main ngemplok ae. Itu contoh puntek separuh Pak. Sak mendol entek tak komoro. Ya Allah, iki kan kucing bareng. Kucing dasi ireng. Ya Allah. Itu jenenge percuma iman seseorang yang tidak memiliki sifat waro. Waro itu penting Pak. Tidak sembarangan ngemplok. Enggak sembarangan. Iki halal apa haram? Iki wis sapa, iki hak sapa? Wedi. Warok namanya. Ada Habib di Malang ini. Itu pada waktu itu ono sing maringi pecel. Titipno nang santri ini iki damel Habib. Nggih. Temui Habib niki hadiah pecel. Waduh, cari Habib ini. Iki dari toko ndi? Diparingi mak-mak, bu-ibu, wow. Coba selidiki. Ngoten Pak. Nah, awak-awakan kan langsung dimplok ini. Beliau ini masih nyuruh santrinya coba cek. Yo gak ero den di omahe. Dicek, telusuri Pak. Setiap warung pecel ditakoni, bau sedekah ke Habib nggih. Mboten. Pindah malih, bau sinten sing sedekah. Golek Pak. Sampai ketemu akhirnya ketemu. Nggih kula titip wau ke santri sinten jenengan sing dititip. Nggih. Nggih pun iki masak piyambak nggih. Di detail Pak. Nggih. Kalau niat memang niat sedekah. Nggih. Ketemu jelas baru laporan. Iki sing ada tiange sembahyang, tiange santri, tiange sae, mancene loman, bersihan, insyaallah dijamin kesuciannya.
Sampai ngoten loh Pak, ngecek ini. Masya Allah. Baru beliau turun maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai, jadi tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan melebu, gak sembarangan dimplok. Khawatir duduk HE. Khawatir nanti mutanajis, macam-macam nih, Masya Allah. Poin ke pinten Pak? Keempat nih, kita dihitung dulu. Tong, 2, 3. Sekarang keempat Pak. Wala ibadata liman la ilma lahu. Percuma ibadah seseorang kalau dia tidak punya ilmunya. Salah apa kok gak duwe ilmu nih. Surat subuh 3 rakaat. Kunute setelah salam. Tak kok cara kacir Pak. Makanya Kanjeng Nabi bilang la ibadata liman la ilma lahu. Percuma ibadah seseorang itu kalau tidak berdasarkan ilmu nih. Harus tahu ilmunya. Apapun pun, mau nulis di komputer harus bisa ilmu komputer, kan ngoten. Kalau enggak bisa. Pangestunipun saya kemarin sudah ngirim naskah lagi buku saya yang ke-27 yang tebalnya 677 halaman. Buku fikih bongkar judulnya Studi Fikih Pendekatan Tafsir. Ini ku apik lah di kayak pengajian ini. Wah apik nih hasilnya mangke. Tapi tuku dhewe di mana? Tidak beli. Buku-buku kula niku biasanya belinya orang-orang itu di Shopee. Di mana? Di Shopee, bukan Shopee. Ini tonggo kula. Di Shopee beli dhewe. Mben lek wis tercetak. Apik, Pak. Full ilmu. Pendekatan tafsir. Ya, jadi setiap tulisan apa gitu poinnya situ saya tulis tafsir Al-Marawi, ada tafsir Al-Qurtubi, menurut tafsir At-Tabari begini. Ada tafsir Al-Manar Muhammad Abduh Mesir begini pendapatnya. Menurut tafsir Al-Manar Rashid Ridho pendapatnya ngeten. Full tafsir. Ya fikih tapi pendekatannya tafsir. Itu buku saya yang ke-27. Yang ke-26 insyaallah bareng niki terbitnya di Jakarta. Penerbitnya Publika. Penerbit profesional bagus di Jakarta. Itu judulnya Fikih Kontemporer. Ya juga saya sedikit untuk mencantumkan beberapa penafsiran terus syarah-syarahnya. Misalnya ada hadis rawahul Bukhari wa Muslim, sarahnya Bukhari saya ambilkan dari Fathul Bari, sarahnya Sahih Muslim saya ambilkan dari kitab Sarah Muslimnya lil Imam An-Nawawi. Lengkap Pak ini. Jadi jenenge buku Nahdiyah ya, pendekatan min Nahdatil Ulama. Jadi itu yang buku yang ke-26. Maka yang ke-26 dan ke-27 ini terbitnya bareng insyaallah. Pangestunipun semoga jadi buku yang barokah manfaat untuk umat. Amin. Poin yang keempat tadi jadi percuma ibadah tanpa
ilmu. Nah itu saya runtut itu di buku-buku saya. Runtut, enak diwoco, enak dipahami. Saya berusaha untuk nulis seperti itu. Tujuan ini apa? Ya sebagai amal jariyah. Ono mati niku kula niku buku ini ono diwaca wong. Nggih ta? Tapi aja se. Sarapan se. Sarapan se. Poin kelima. Wala muru'ata liman la shadaqata lahu. Muru'ah itu apa? Muru'ah kehormatan diri. Kehormatan diri. Jadi tidak ada kehormatan diri bagi orang yang tidak pernah sedekah. Medit misalnya. Api kaya apa lek medit mesti elek di hadapan Allah. Paham ya? Ibadahnya kenceng, tahajudnya kenceng, hebat. Tapi lek medit Pak, haram masuk surga. Gara-gara medit. Ono ceritanya, wong kate ngotot mlebu swarga, ditegur sama malaikat. Ngotot mana? Loh kenapa saya tidak boleh antri malaikat? Iku di bathuk mono tulisannya mengwedit pol. Gagal ke surga Pak. Di pintu surga jelas ana tulisannya anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa nammam. 3 kelompok itu haram masuk surga. Kan gitu beberapa bulan yang lalu. Pas Nabi Mi'raj itu loh. Nabi pada waktu Mi'raj ditampakkan oleh Allah pintu surga dan di atasnya itu Rasulullah melihat apa? Tulisan. Di atas pintu surga itu Rasulullah melihat tulisan Pak. Di atas pintu surga itu tulisan ini apa? Niku wau anti utawi sira he pintu surga muharramatun iku den haramake ala babil jannah anti muharramatun ala kulli bakhilin ya ing atase saben-saben wong kang ngwedit pol awakin utawa wong sing durhaka au namam utawa sing duwe cangkem bejat. Cangkem berpenyakit. Penyakit lidah ngertos panjenengan Pak. Sariawan sanes. Golongan ini lho riba, fitnah, namimah ini lho Pak. Iku penyakit lisan, penyakit lidah. Riba, rasan-rasan wong. Cocok karo kenyataan memang. Tuh namanya riba. Lek cocok karo kenyataan namanya apa? Lek cocok dengan kenyataan namanya riba. Dosanya seperti makan bangkainya orang yang kita rasani. Seperti orang yang makan makan bangkainya orang yang kita rasani. Itulah yang dirasani cocok kenyataan. Lah kalau yang dirasani gak cocok dengan kenyataan Pak, kadang dibumbui, ditambahi, dikurangi, namanya fitnah. Kalau adu domba, adu domba. Nah, katanya Romai-Rama itu, nah, kalau adu domba, nah, itu namanya provokator. Orang yang suka memprovokasi. Jadi pekerjaannya memprovokasi, orangnya disebut provokator. Itu semua haram masuk surga. Tidak bisa. Dilarang, jelas dilarang. Semoga kulon jenengan, anak putu kulon jenengan dilindungi oleh Allah. Amin. Maka tidak ada kehormatan atau harga diri bagi orang yang tidak pernah sedekah. Medit pol. Mosok nang bojone dhewe medit, tapi aneh nang bojone tangga loman. Ini kan pasti ada sesuatu yang
Ya Allah. Poin ke berapa Pak? 6. Wala amana liman la sirralah. Tidak akan ada rasa aman bagi orang yang tak pernah bisa menyimpan rahasia. Tidak bisa Pak, tidak bisa aman. Lek wong gak iso nyimpen rahasianya, gak iso. Mesti bocor, mesti gak selamete, gak aman belas. Makanya nggih hati-hati saestu. Ya, milih pengurus, pembentukan pengurus misalnya. Mau milih bendahara ini istikharah dulu Pak. Karena ini megang peranan. Uang niku lek gak dipercaya ndak bisa jadi bendahara. Bisa-bisa dilari. Berapa banyak kejadian orang ndak amanah. Jadi orang yang kepilih menjadi bendahara itu berarti orang itu orang yang paling jujur di kampung itu. Orang yang kepilih jadi bendahara RT, RW, bendahara masjid, bendahara itu orang jujurnya orang itu. Boleh gak jujur entek duitnya. Maka bahagialah orang-orang yang terpilih jadi bendahara. Kenapa? Semua orang menganggap dia orang baik. Tapi tolong berbuatlah baik sungguhan. Jangan hanya dari masyarakat. Itu mulia. Bendahara itu kenapa mulia? Orang yang kepilih jadi bendahara itu mulia karena kejujurannya itu. Subhanallah. Jadi tidak ada aman kalau bagi orang yang tidak pernah bisa menyimpan rahasia. Poin berikutnya, poin pinten Pak? 7. Wala taubata liman la taufiqa lahu. Percuma taubatnya orang yang tak mendapatkan petunjuk dari Allah. Ngarai kok dadi tomat. Mari tobat kumat. Gitu. Kapok-kapok lombok ilang pedese pengen maneh. Kaya wong melahirkan itu lho. Aduh, loro, kapok aku. Ora maken. Gak meneh, gak maneh-maneh. Kan gitu dah. Anake masuk PAUD, celuk-celuk, Bang. Apa? Sini dong, udan-udan. Jarene kapok, jarene emoh, jarene wis ora paten, jarene loro. Udah lupa tuh? Sudah lupa. Itu jenenge kapok lombok. Kapok lombok. Jangan taubat, jangan begitu. Taubat yang dimaksud itu dalam agama taubatan nasuha. Apa artinya? Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Kullu bani Adam khata'un wa kullu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti memiliki dosa, tapi sebaik-baik dosa, setiap sebaik-baik kesalahan yang ditobati. Terakhir poin ke-9, wala sakha'a liman la haya'a lahu. Percuma napa? Sakha, dermawan. Ya, percuma kedermawanane lek ora tahu izin, lek ndak punya sifat malu. Itu apa hubungannya ini antara loman dengan malu? Loman tapi gak isinan, ngomong nang wong-wong iku aku sing nyumbang, iku lek gak krana aku iku gak dadi jembatan, iku lek gak krana aku gak dadi menara. Lah
Ini kan punya isin. Diomong no, padahal itu mestinya harus dirahasiakan. Iku lek gak krono aku. Iku lek gak krono aku. Anjane opo oleh gak krono kon. Gitu kan. Ya ini percuma. Jadi kelomanan yang percuma bagi orang yang tidak memiliki rasa malu. Ya. Gak usah amal ibadah yang mestinya dirahasiakan diomong-omong, itu orang gak punya malu itu Pak. Jangan-jangan besok di akhirat nilainya zong. Apa Pak? Apa zong? Ya kosong. Zong nyaring bunyinya. Tong kosong. Baiklah. Semoga ada barokah manfaatnya. Semoga kula jenengan sehat selalu. Nututin Ramadan yang akan datang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mekaten para rawuh napa ingkang saged kita kaji hari ini bilih wonten tumpang tinipun sikil ngigringgingen bilih wonten kirang trap silaning catur wicara lan tatakrame ingkang dadosaken gerahing penggalih sepindah malih nyuwun agunging sesamudra pangaksami kacepot gula namira mun badhe selopot anyuwun sapa ora sakek bengkong jek sarana sekelangkong sapa ora. Saya punya pantun Pak, buah durian, buah kedongdong. Mana cakepnya ya? Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman sekaligus undangan bahwa nanti mulai 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan di Masjid Al-Syuhada akan diadakan ngaji Quran bersama Ustaz Akbar Nasution waktu jam 9.45 sampai jam 11 untuk umum. Jadi kan kajian ini one juz sehari 1 juz. Mudah-mudahan nanti para jamaah kajian pagi bisa mengikuti. Tolong disiapkan untuk sedekahnya nanti disalurkan kepada panti asuhan, fakir miskin dan janda-janda. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lupa. Kok menang? Ini Ustaz ada pertanyaan. Oke. Dari mantan takbir. Monggo Pak Zul. Bagian mantan jenderal. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang perlu ditanyakan yang pertama berkaitan dengan perubahan jumlah rakaat yang ada di masjid Sarau dapat mengetahui bahwa sholat tarawih dilaksanakan 8 rakaat, kemudian witirnya 3 rakaat. Apakah dari warga hadirin sudah ada pengumuman atau dari tempat berkaitan pelaksanaan ibadah tarawih? Kemudian yang kedua, dibicarakan warga takmir warga akan melaksanakan kegiatan kepanitiaan zakat fitrah digabung dengan panitia fidyah. Yang ditanyakan fidyah itu dalam segi hukum wajib sunnah atau hukum ubah. Tahu saya sendiri melakukan fidyah usia saya sepasang anak saya pertama, kedua, ketiga saja tak beri kerja jumlah berasnya ini namanya yang dulu mbak tidak cukup beras itu kan bayar kerja itu pula gamsi jadi apa ini nah pertama 1 gamsi, kedua 1 gamsi, ketiga juga 1 gamsi.
Tapi mayatnya tidak ditalun sana. Saya kan belum talun keluarga dua. Ya, Mas Hari sekarang. Ini kami laksanakan perintahnya Mbak Dumno berarti lagi lomba. Sepakat itu semua tak harus karena kon guru ini kuat satu berapa kali iya laksanakan. Ada pertama satu kali, kedua satu kali, ketiga satu kali, ini pun tidak bersamaan satu-satu. Jawa itu apakah di Surakarta perlu diadakan panitia pelaksana bayaran pidya? Ini yang ditanyakan apakah dari hukum pajak sunat atau lupa? Kalau saya sendiri kan setuju, tidak setuju kalau di Surakarta dilaksanakan kepanitiaan pembayaran pidya. Jadi kalau pembayarannya enak pokoknya miskin dibagi, tapi hukumnya yang saya akan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai jumlah rakaat dari Rasulullah ya, kalau dari Rasulullah tak satu pun hadis yang Nabi harus sekian, enggak. Nabi tidak pernah membatasi jumlahnya. Sak legreke, lek durung legrek terus wae. Sampai sing 100 rakaat, 200 rakaat. Nabi tidak membatasi. Lho Pak sing 8 niku tambah witir 3 itu dari kacamata Sayyidah Aisyah. Sing melok monggo. Lho sing 23 Pak itu dari kacamata Sayyidina Umar bin Khattab. Paham ya? Dari Nabi tidak ada batas. Apalagi dari kacamata saya ini. Dari kacamata saya tidak ada batasan. Saya umroh Ramadan tahun 2004 dulu itu ternyata di pelosok-pelosok Mekah, musola-musola kecil itu masih ada Pak yang tarawih 40, yang 36 rakaat. Selain witir loh, witiri 11. Niku sik wonten. Kalau yang 40 rakaat ya, 40 rakaat witir 11 pinten pun? Nah, gangsal dosa setunggal kan? Ya. Niku gangsal dosa setunggal Pak rakaat. Niku sik wonten. Saya nyatakan itu tulisannya Imam Syafi'i itu cerita zaman dulu itu ono sing sitta wa salasun 36 selain witir wonten. Ternyata ada masih yang mengamalkan. Ono sing 3 dulu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu masih mengikuti zaman Umar bin Khattab 23 biyen 2005 kemarin saya umroh itu Ramadan, ternyata oleh pemerintah sudah dirubah jadi 10 tambah witir 3 jadi 13 saat ini. Nah kemarin ada lagi pengumuman untuk 2026 itu juga 10. Tujuan pemerintah pada waktu itu ingin meringankan jamaah yang jauh datang jauh-jauh itu. Padahal jamaah itu seneng sing akeh. Cuma pemerintah sana kasihan alasannya. Jadi 10 5 kali salam di Masjid Nabawi sakniki dadi 5 salam. Nggih. Selain witir. Dadi witire 3 pancet 3. Tarawih 10 di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Itu jadi 10.
Tapi itu di sana, di masjid, 2 masjid. Tapi di masjid yang lain Pak, roto-roto di sana itu 23. Roto-roto itu 23. Ngikuti zaman sahabat Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Roto-roto 23 tengri. Termasuk asyuhada mek 8. Pinten nggih, Pak? 23. Oh, kirain sebut 8. Ternyata tetap ngikuti sing kuno, nggih. Lah lek gak kuat ngukur awake gak kuat, ojo ajak-ajak sing kuat. Awake gak kuat, aku 8 wae, kon melok. Loh, jangan. Lek sing kuat terus no. Ngambil biasaan sing kuno ya 23. Paham nggih? Nah, ayo mulai wis paham. Yang kedua, masalah fidyah. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa sih yang dinamakan fidyah itu? Ternyata it'amut ta'am alal masakin fil yaum. Yang diarani fidyah itu memberi makanan, bukan beras Pak, sing langsung dimakan itu, memberi makanan kepada fakir miskin sehari itu yang ditinggalkan. Kalau yang meninggalkan 7 hari, maka bayar fidyahnya itu 7 hari. Setiap hari memberi fakir miskin, gitu, memberi makan fakir miskin selama hari-hari yang dia tinggalkan. Loh, lek seumpami 30 dino wis karena alasan uzur umur, nggih, ndak kuat sudah, tergantung obat sudah. Maka fidyahnya itu apa? 1 kotak selama 30 hari dikali 2, buka ambek sahur. Sewidak kotak, gitu. Itu kalau bayar fidyahnya di bulan Ramadan, enak, praktis, ekonomis. Karena fakir miskinnya juga ikut poso, gitu. Buku ambek sahur, butuh 2 kotak saja, buku ambek sahur. 2 ini dikalikan 30 kotak, lek 1 bulan penuh gak poso, berarti hanya butuh 60 kotak. Kan ngoten ya? Jajal bayar fidyah di luar Ramadan. Fakir miskinnya lek tepak sing geragas. Sedina wis ping telu wis makane. Lek sing geragas ping 4 makane sedina. Ingat hadisnya, memberi makan fakir miskin sehari selama mengganti selama dia tidak puasa. Seumpami memberi fakir miskin di luar Ramadan, makanya sudah membengkak loh Pak. Berarti 3 kotak pun kali 30 pinten? Oh, niku loh, membengkak. Maka lebih bagusnya fidyah itu diberikan pada waktu Ramadan mawon. Kenapa? Ekonomis, praktis. Sudah 1 kotaknya dilipat gandakan pahalanya 1000 kali kotak. Nggih, lek Ramadan iki lho. Terus fakir miskinnya enggak geragas, cuma 2 kali. Nggih, praktis. Pahalane gede, nggih. 1 kotak sama dengan 1000 kotak pahalanya. Lek 30 kotak kan kali 1000, Pak. Subhanallah. Sewidak tadi nggih. Sahur dan buka. Mboten, Mbah. Tapi kalau dilupakan beras, lah gak repot maneh lek beras dipangan gak iso. Fakir miskinnya juga seleran gelit gas. Ya toh? Gas. Wis buat tambah buanter. Turunan lho, gas. Galak wong tuh dodolan gas nih lho. Wis turunan lho, gas lho. Ya apa?
Jalan mudun kok sik gas. Iyalah dia duit. Fakir miskine. Kate ngemut beras iku tak? Jarno dimut beras iku. Maksude niku sing makanan siap santap, siap dimakan. Itu jenenge fidyah. Ngoten diparingi sing praktis kok. Lha lek ya beras ae. Kate ngemut beras ta. Kan leren sik masak, leren lauknya, leren tumbas gase, leren sing praktis mawon lek maringi. Nggih? Halo. Pun. Ayo. Mpun ah. Doa nggih. Mangke lek ka anu takon pribadi. 081 235 641 nampak semua. Doa dulu nggih. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa breakfast. Doa breakfast. Ayo doa akhir. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah was salama wal mu'afata ad-daima fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahu barang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa pantunnya ya? Tadi sudah. Buah semangka, buah melon, buah rambutan, buah pepaya. Itulah nama-nama buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.